Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami dari mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Kami dari kelas A2 juga. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya masing-masing, dimulai dari saya. Nama saya Muhammad Salman Fatih Rais dengan NIM J0404 221029. Lalu nama saya Rehan Akbar Baihaqi dengan NIM J0404 221032. Dengan saya Surya Angga, NIM J0404 221089. Saya Muhammad Al-Fatin Izzaruddin dengan NIM J0404221121. Nama saya Persela Nikoli dengan NIM J0401031. Nama saya Safina Naila Fazira dengan NIM J0404221039. Saya Marsha Faiza Ramdhani dengan NIM J0404221003. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek kami, yaitu yang pertama membangun prototipe layanan jaringan yang terdapat pada gambar 1 pada jaringan enterprise berbasis NOS Linux. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan berbagai layanan jaringan melalui DNS, autentikasi, dan database. Kemudian yang ketiga, mengisolasi atau virtualisasikan aplikasi dalam kontainer. Kemudian yang keempat, membangun perimeter firewall berbasis Dona. Selanjutnya ada topologi jaringan. Jadi untuk proyek kali ini digunakan perimeter firewall untuk membagi jaringan ataupun networknya. Jadi di sini terdapat firewall, lalu terdapat DMZ, inside, dan juga outside. Pada DMZ terdapat pula layanan-layanan seperti DNS, www atau web server, mail server, LDAP server, radius, beserta proxy. Lalu pada outside terdapat internet, yang nantinya internet ini akan diganti menggunakan klien PC. Lalu pada inside terdapat klien dan juga DB, yang mana akan dijadikan satu. Selanjutnya ada IP address. IP address atau alamat IP ataupun Internet Protocol Address adalah serangkaian angka yang unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet. Alamat IP digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengarahkan komunikasi antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan. Lalu untuk pembagian IP address topologi pada proyek kami pada kali ini, untuk DMZ, networknya itu digunakan 10.3.10.24 yang pada topologi sebelumnya yaitu 10Y, yaitu merupakan kelompok berapa. Jadi kami adalah kelompok 3, makanya 10.3.10/24. Lalu untuk IPv6-nya 2001 A3164. IP publiknya digunakan 200.200.3.3/27. Dan untuk gateway DMZ-nya digunakan 10.3.11.24 A3164. Lalu untuk DNS, www, mail, LDAP, dan radius itu hanya bagian oktet keempatnya aja yang diganti, yaitu untuk DNS adalah 2, www adalah 3, mail adalah 4, LDAP adalah 5, dan radius adalah 6. Lalu untuk inside, network inside itu hampir sama dengan network DMZ, tetapi hanya bagian oktet ketiganya yang diubah menjadi 2. Jadi 10.3.20/24 dan untuk IPv6-nya 2001 A32 dan /64. Untuk IP publiknya itu dibuat dari range 200, 203, 30/27 sampai dengan 200, 203, 34/27. Lalu gateway inside-nya yaitu 10.3.21/24 dan untuk IPv6-nya 2001 A321/64. Dan untuk database dan juga client inside itu digunakan dengan oktet keempatnya yaitu 2.
Dan untuk outside network yang terakhir menggunakan network 100 103.0/30 dan untuk IPv6-nya itu 2001 BC3/64. Publicnya menjadi 200.203.0/27 dan gateway outside-nya yaitu 100.103.1/24. Untuk IPv6-nya 2001 BC3/1/64. Lalu untuk client outside-nya digunakan dengan oktav keempatnya menjadi 1. Otentikasi adalah proses verifikasi keaslian atau identifikasi seseorang atau sesuatu yang ingin mengakses sistem, layanan, atau sumber daya tertentu. Tujuan utama otentikasi adalah memastikan bahwa entitas yang mengklaim identitasnya benar-benar adalah yang mereka katakan. Otentikasi komputer di area DMZ harus secara terpusat melalui LDAP. Otentikasi email secara terpusat melalui LDAP. Kemudian perimeter firewall. Perimeter firewall adalah jenis firewall yang ditempatkan di perbatasan jaringan antara jaringan internal dan jaringan eksternal, misalnya internet. Perimeter firewall juga bertindak sebagai pertahanan pertama dalam melindungi jaringan internal dari ancaman eksternal dengan mengatur, memantau, dan mengontrol lalu lintas jaringan yang melewati perbatasan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan masuk ke dalam konfigurasi. Yang pertama yaitu kita akan menyeting IP di netplan dengan gateway-nya mengikuti gateway firewall. Dan setelah kita mengedit netplan-nya, kita perlu menerapkan subnetplan apply. Kemudian untuk mengecek kembali IP kita apakah sudah terpasang atau belum, kita dapat mengecek dengan mengetik perintah ifconfig. Dan dapat dilihat di layar bahwa IP yang telah kita setting telah terpasang. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan melakukan ping. Ping yang pertama kita lakukan terhadap gateway inside yaitu 10.3.2.1. Kemudian yang kedua kita melakukan ping terhadap gateway DMZ yaitu 10.3.1.1 dan kita juga akan mengeping kepada gateway outside yaitu 100.100.3.2 dan semuanya berhasil. Selanjutnya yaitu untuk konfigurasi client outside. Untuk client outside ini kami menambahkan IP yaitu 100.100.3.1 dengan subnet masknya 255.255.255.50. Kemudian untuk mengecek IP yang telah kita tambahkan tadi, kita dapat mengetik perintah ifconfig dan dapat dilihat di layar bahwa IP kita sudah terpasang. Kemudian selanjutnya kita memasang gateway publik yang mengarah kepada gateway outside di firewall. Kemudian kita lakukan ping Selanjutnya untuk server DMZ sama seperti inside yaitu kita akan menyeting IP terlebih dahulu di netplan. Kemudian kita lakukan sudo netplan apply untuk meng-apply IP yang telah kita buat. Kemudian untuk mengeceknya kita lakukan perintah ifconfig dan dapat dilihat di layar bahwa IP kita, IP 4 dan IP 6 kita sudah terpasang. Kemudian selanjutnya kita melakukan perintah root -n untuk mengecek gateway kita. Kemudian selanjutnya kita juga mengecek gateway dengan cara melakukan ping terhadap gateway DMZ, inside maupun outside. Dan semuanya berhasil. Selanjutnya adalah konfigurasi firewall. Jadi konfigurasi firewall ini dilakukan pada VM firewall dengan networknya itu terhubung
berurutan ETH0 yaitu inside, ETH1 DMZ, dan ETH2 outside. Jadi ETH0 itu terhubung kepada network inside yaitu 10321, ETH1 terhubung kepada network DMZ 10311, dan ETH2 terhubung kepada network outside yaitu 100.103.2 dan dapat dicek melalui ifconfig. Selanjutnya itu dilakukan port forward pada firewall supaya setiap klien itu dapat terhubung dengan menjalankan cat. Pertama dilihat dulu IP forwardnya. Jika tidak ada seperti di gambar terlihat 0, maka ditambahkan dulu dengan menjalankan command echo 1, lalu dicek lagi dan akan ada IP forwardnya yaitu 1. Lalu masuk kepada direktori Quagga dan dilakukan IP tables min L. Pada gambar terlihat bahwasannya chain input, forward, dan output itu sedang berada dalam kondisi accept. Karena kita ingin melakukan konfigurasi firewall dengan kayak menghadang untuk outside itu tidak bisa mengetahui IP private inside dan DMZ, dan outside hanya bisa terhubung melalui IP publik, makanya kita harus melakukan chain input, forward, dan output itu di drop terlebih dahulu. Seperti dilihat pada gambar, IP tables min L-nya setiap chain sudah dalam situasi drop. Lalu ketika chain-nya di-dropkan, ketika dilakukan ping lagi seperti sebelumnya akan gagal. Seperti contohnya client inside melakukan ping pada gateway network, akan gagal pingnya. Selanjutnya kita akan konfigurasi supaya networknya itu terhubung seperti topologinya. Pertama dilakukan konfigurasi dengan hubungan DMZ ke outside seperti gambar. Jadi terlihat pertama IP tablesnya di flash dulu, baru ditambahkan post routing dan pre-routing antara DMZ dan juga outside. Lalu pada filter itu ditambahkan dengan port-portnya 80, 81, 21, 22, 25, 110, 143, dan juga 389. Layanan-layanan yang terdapat pada DMZ supaya outside dapat menggunakan layanan yang disediakan oleh DMZ. Selanjutnya, file yang telah dibuat sebelumnya itu permissionnya diubah menjadi 755 supaya filenya dapat dijalankan. Lalu filenya itu dijalankan dan ketika dicek IP tables min L itu chain-chainnya akan berubah seperti yang dilihat pada gambar. Terlihat pada chain forward itu sudah terlihat accept UDP anywhere 10.310/24 dan juga terlihat di bawahnya multi ports. Di ports itu sudah terhubung layanan HTTP. Lalu 81 itu merupakan layanan HTTP yang menggunakan port 81. Selanjutnya terhubung juga FTP, SSH, SMTP, POP3, IMAP, dan juga LDAP. Lalu pada di bawah IP tables min T, NAT, min L itu juga sudah terhubung antara DMZ dan juga outside. Dan outside terhubung menggunakan IP publik. Selanjutnya dilakukan lagi konfigurasi antara inside dan juga outside. Lalu inside dan juga outside tidak perlu ditambahkan IP table flush seperti sebelumnya, hanya cukup ditambahkan post routing antara inside dan juga outside, dan outside dihubungkan juga menggunakan IP publik yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga pada filter itu digunakan juga multi ports di port seperti 80, 81, 21, 22, 25, 110, 143, dan 389 sesuai dengan layanan yang terdapat di DMZ. Setelah itu filenya dijalankan dan ketika dicek pada IP tables min T, NAT, min L akan terdapat pada chain post routing SNAT AL 10322 anywhere to destination-nya yaitu IP publik dari outside. Selanjutnya konfigurasi inside DMZ, inside dengan DMZ. Tidak perlu menggunakan NAT, langsung saja filter yang untuk menghubungkan layanan-layanan DMZ-nya. Dan ketika dijalankan, maka layanan-layanan DMZ dapat digunakan pada inside. Lalu ketika telah mengkonfigurasi firewall,
dan ketika IP tables awalnya juga sudah di drop, ketika dilakukan ping dari inside ke outside, maka akan berhasil. Yang sebelumnya itu tidak bisa karena berbeda network, sekarang sudah bisa. Selanjutnya ada DNS. DNS atau Domain Name System adalah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alamat IP numerik yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi di jaringan. Yang pertama-tama kita lakukan adalah yaitu melakukan konfigurasi untuk IP DNS ini. Selanjutnya kita mengecek apakah Docker sudah terinstall dalam virtual machine yang kita gunakan. Lalu agar tidak terdapat bentrok antara port, kita lakukan kita berhentikan bind 9 system resolved. Lalu kita buat file dengan nama bind 9 docker. Selanjutnya kita masuk ke directory tersebut, lalu kita mengcopy file yang file dengan nama db lokal yang berada dalam directory etc bind. Lalu file name conf lokal name conf of option. Berikut konfigurasi pada file db.local. Selanjutnya kita akan mengedit file db.local menjadi dbgroup3.com. Nah, di sini ada isi dari name conf lokal. Selanjutnya ada isi dari name conf of option. Lalu kita buat sebuah file konfigurasi untuk Docker. Kita beri nama Docker file. Selanjutnya kita jalankan Docker tersebut. Lalu kita membuat atau membuild bind 9 pada directory bind 9 docker. Selanjutnya kita membuat docker image, lalu docker image tersebut menggunakan konter dengan cara mountain. Selanjutnya kita cek apakah sudah masuk di file di directory tersebut dengan cara sudo docker container ls untuk melihat file tersebut. Lalu kita uji coba dengan cara nslookup seperti berikut. Selanjutnya masuk pada konfigurasi LDAP. LDAP adalah protokol standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola direktori dalam jaringan komputer. LDAP berfungsi sebagai protokol komunikasi yang digunakan oleh klien untuk berinteraksi dengan server direktori dan melakukan operasi seperti pencarian, penambahan, pengeditan, dan penghapusan entry dalam direktori. Pertama, kita menyeting IP pada netplan. Adresus diisi dengan IP LDAP yaitu 10.3.1.5/24 dan juga IP6-nya. Lalu pada adresus name server diisi dengan IP DNS yaitu 10.3.1.2 dan juga IP6-nya. Selanjutnya kita mengecek aplikasi LDAP dan /d pada VM dengan memasukkan perintah dpkg-min-l grep LDAP. Juga dpkg-min-l grep
slapd. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi slapd dengan memasukkan perintah sudo dpkg reconfigure. Pada nomor pertama, kita pilih option no karena bila pemilihan optionnya yes, konfigurasi tidak akan dibuat. Lalu pada nomor 2, kita masukkan nama domain grup, yaitu karena kita grup 3, maka dimasukkan domain namanya group3.com. Lalu setelah itu, pada organization name, kita menginput nama organisasi yaitu grup 3 TRKA2. Lalu pada nomor 4, kita memasukkan password administrator dengan passwordnya yaitu vokasi. Selanjutnya, kita memilih database yaitu MDP. Selanjutnya, pada bagian ini pilih option no karena bila memilih yes, database akan terhapus. Setelah itu, kita pindahkan database lama menjadi data baru dari konfigurasi yang sudah diisikan. Lalu lakukan pengecekan konfigurasi LDAP dengan perintah sudo slapcat. Dapat dilihat bahwa grup 3 sudah ada TRKA2 dan juga admin group3.com. Setelah itu, kita lakukan konfigurasi pada bagian base dengan mengisikan nama domain group3 dc-nya com dan memasukkan IP dan juga port dari LDAP yaitu 389. Setelah itu, kita melakukan verifikasi dari konfigurasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan perintah ldap search -x. Lalu setelah itu kita masuk untuk konfigurasi pada kelas second level. Di sini kita membuat 2 grup baru yaitu dosen dan mahasiswa. Setelah itu lakukan pengecekan untuk grup yang dibuat dengan perintah. Setelah itu tambahkan 2 grup baru yang sudah dibuat tadi dengan perintah ldap add. Lalu baru melakukan pengecekan untuk grup yang dibuat apakah sudah berhasil ditambahkan atau belum. Dapat dilihat pada gambar bahwa grup berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita membuka web browser dan login melalui IP layanan yang sudah kita buat tadi. Lalu bila sudah muncul tampilan ini, tekan lamp configuration pada pojok kanan atas. Lalu masuk ke edit server profiles. Setelah itu, atur server setting dengan mengisikan ldap admin.group.com dengan port 389. Lalu setelah itu, masukkan password LAM yang baru yaitu LAM. Lalu coba login apakah berhasil login atau tidak. Bila berhasil login, maka tampilannya akan seperti gambar di atas. Dan dapat dilihat bahwa sudah ada 2 grup yang dibuat sebelumnya yaitu dosen dan mahasiswa. Setelah itu, buka virtual machine kembali dan masuk ke root. Lalu setelah itu, buat direktori ldap schema dan masuk ke direktori ldap schema tersebut. Lalu lakukan konfigurasi untuk vi dosen.schema. Isikan name dengan NIP dan deskripsinya dengan nomor induk pegawai. Lalu objek kelasnya, name-nya diisikan dengan nama dosen, deskripsinya diisikan dengan dosen teknologi rekayasa komputer sekolah vokasi IPB University. Lalu atur juga strukturalnya. Setelah itu kita copy file dosen.schema ke file mahasiswa.schema. Lalu setelah itu konfigurasi atau edit file mahasiswa.schema
dengan mengubah nama name-nya menjadi NIM, deskripsinya menjadi nomor induk mahasiswa, dan pada objek kelas name-nya diubah menjadi mahasiswa, dan deskripsinya diubah menjadi mahasiswa teknologi rekayasa komputer sekolah vokasi IPB University. Setelah itu, kita keluar dari direktori tersebut dan masuk ke sudo vi schema convert.conf. Di sini kita akan membuat file untuk konversi file dari skema. Di sini dapat dilihat kita membuat core.schema, cosine.schema, nis schema, inet.org%.schema, dosen.schema, dan mahasiswa schema.schema. Setelah itu kita lakukan lalu jalankan konfigurasi dengan select-test -f schema convert.conf. Dapat dilihat bahwa penambahannya berhasil. Lalu cek direktori cn sama dengan skema pada ldif-minout.png. Setelah itu masuk ke file 4dosen.ldif.png, lalu konfigurasi baris ketiga dan kelimanya, di mana diisikan dengan cn sama dengan dosen, cn sama dengan skema, cn sama dengan config. Selanjutnya masuk ke dalam mahasiswa menggunakan config sudo vi, lalu config di baris 3 dan 5-nya. Terus tambah kedua file ldif tersebut untuk menambah entry baru ke dalam konfigurasi dengan komen ldap add. Selanjutnya kita cek direktori cn sama dengan skema pada direktori ldap dengan perintah ls-l ini. Selanjutnya kita install apt-nscd supaya user ldap nantinya dapat digunakan untuk mail. Nah, ini kita tambahkan IP-nya. Selanjutnya oke, terus kita tambahkan juga domain name-nya seperti yang ada di gambar. Next. Ini juga membuat local root database-nya menjadi admin. Kita pencet yes. Lalu itu apa sih? Does the LDAP database require login? Yes. Terus bawahnya juga kita bikin akun root seperti yang ada di gambar. Next. Perintah pop-up menu setelah masukkan perintah pam out to out update pada konfigurasi ini mengaktifkan mode pam, yaitu create home directory on login, itu dicentang. Next. Ini masuk ke common session-nya. Konfigurasi pada baris 32 di belakangnya ditambah scale sama dengan garing etc garing scale umask sama dengan 077. Next. Lalu di sini kita merestart nscd-nya. Lalu kita lanjut ke LAM-nya. Nah, di sini kita buat user baru pada dosen. Next. Pilih, ini kan ada pilihannya ya. Kita pilih dosen, terus selanjutnya kita juga pilih pilihan yang POSIX account dan shadow account. Next. Nah, di sini kita buat user berdasarkan nama anggota kelompok kami, yaitu di sini ada pada grup dosen, ada user Abrar, ada user Salman, dan ada juga user Alfatin. Selanjutnya, kita membuat grup baru
user baru pada grup mahasiswa, ini kita pilih dulu kontainernya itu mahasiswa dan seperti sebelumnya juga memilih POSIX account dan shadow account. Next. Lalu di sini kita membuat user yang akan ada di dalam grup mahasiswa, yaitu ada user Surya, ada user Marsha, next ada user Verlin, dan ada user Safina juga. Next. Nah, di sini kita dapat mengecek grup yang telah kita buat. Pertama ada grup yang ada kita ngecek user yang sudah dibuat pada grup dosen, yaitu ada Raihan Abrar, ada Muhammad Al-Fatin, dan ada Muhammad Salman. Selanjutnya, next. Nah, ini user-user, kita cek user-user yang ada pada grup mahasiswa. Terlihat ada Marsha, Safina, Surya, dan Verlin. Nah, next selanjutnya ini adalah komen untuk mengambil user LDAP ke dalam Linux. Selanjutnya yaitu database. Database adalah kumpulan terstruktur dari data yang disimpan dan dikelola secara elektronik di dalam sistem komputer. Ini dirancang untuk menyimpan, mengatur, dan mengelola data dengan cara yang efisien dan dapat diakses. Database digunakan untuk menyimpan informasi yang terorganisir secara logis agar dapat diakses, dimanipulasi, dan dikelola dengan mudah. Database dikonfigurasi pada klien Insight. Jadi untuk konfigurasi IP database ini sama seperti konfigurasi klien Insight, jadi tidak perlu dilakukan konfigurasi ulang. Langsung saja masuk ke dalam direktori MySQL confd, dan masuk ke dalam file mysqld.cnf. Dan pada file tersebut, pada baris 43, bind address diubah menjadi 0.0.0.0. Lalu setelah itu kita keluar dari file dan jalankan komen sudo MySQL untuk masuk ke dalam database MySQL-nya. Dan ketika dalam database MySQL, kita buat database baru, yaitu create database WordPress DB. Jadi database WordPress DB ini digunakan untuk menyimpan database WordPress yang nantinya akan dibuat pada layanan www atau web server. Jadi setelah membuat database WordPress DB, kita jalankan command show databases untuk melihat database yang telah dibuat sebelumnya. Terdapat WordPress_DB. Lalu kita buat user dengan nama grup 3 dan IP-nya yang diarahkan kepada IP layanan web server, yaitu 10.3.1.3 yang diberikan password vokasi. Setelah membuat user tersebut, kita cek user yang telah dibuat dengan komen select host user plugin authentication string from user, dan pada baris terakhir terlihat usernya dengan host 10.3.1.3 yaitu IP web server dengan namanya grup 3. Lalu setelah membuat user, kita berikan privilege atau seperti permission gitu kepada user grup 3 terhadap database WordPress DB, yang dimana user grup 3 dapat akses penuh terdapat database WordPress DB. Lalu dilakukan flush privileges. Selanjutnya di sini ada mail. Mail merujuk pada surat elektronik atau email, electronic mail dalam konteks komunikasi elektronik. Email adalah bentuk komunikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan komputer seperti internet. Langkah pertama sebelum mengkonfigurasi postfix dan dovecot
kita mengkonfigurasi setting IP terlebih dahulu. Seperti ini tampilannya. Selanjutnya setelah mengkonfigurasi IP, kita mengkonfigurasi bagian postfix. Langkah pertama, cek apt atau Advanced Package Tool pada postfix. Masuk ke direktori postfix, lalu masuk ke dalam file main.cf. Konfigurasi sesuai barisnya pada file main.cf. Seperti tampilan di bawah ini. Yang diganti itu ada line 41, 50, 78, 94, dan seterusnya. Selanjutnya di sini selesai mengkonfigurasi, kita merestart sistem CTL-nya dan mengecek status apakah berhasil atau tidak. Jika statusnya berwarna hijau berarti berhasil. Lalu kita melakukan post alias untuk aliases. Next. Selanjutnya setelah postfix yang kita konfigurasi, setelah itu dovecode. Yang pertama-tama kita cek aplikasi stop Apache supaya dapat konfigurasi WordPress. Tapi sebelum itu kita cek apt dovecode dulu seperti postfix tadi, lalu masuk ke direktori dovecode conf.d untuk mengecek filenya menggunakan command ls-l. Seperti tampilannya seperti bawah ini. Next. Setelah itu kita konfigurasi file 10out.conf. Yang diganti itu ada pada line 10 dan 100. Next. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi lagi file 10mail.conf yang diganti ada pada line 30. Terdapat mail location pada mail location. Next. Selanjutnya kita masuk ke direktori dovecode, lalu mengisi file atau mengkonfigurasi file dovecode.conf. Yang diganti itu ada pada line 30, terdapat pada listen, kita ganti, dan terdapat pada 48, line 48 yaitu login trust network. Next. Setelah itu setelah selesai mengkonfigurasi, kita restart .conf dovecode dan cek status dovecode-nya. Di sini terlihat berhasil karena aktif running. Next. www itu World Wide Web, adalah singkatan dari www yang berarti web, yang merupakan salah satu komponen utama dari internet. Ini adalah sistem yang memungkinkan pengaksesan dan penyebaran informasi melalui internet menggunakan protokol HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Di sini kita meng-setting IP terlebih dahulu seperti biasa. Terdapat pada gambar di bawah ini. Setelah itu kita meng-stop Apache 2 supaya dapat konfigurasi WordPress dan cek statusnya. Di sini terlihat inaktif, yaitu telah berhasil kita men-stopnya. Next. Selanjutnya kita cek aplikasi Docker. Habis cek aplikasi Dockernya, kita pull WordPress, lalu cek image-nya melalui sudo docker image. Next.
Di sini kita membuat volume WordPress, lalu cek melalui directory variable library docker volumes. Habis itu kita buat kontainer WordPress dengan mounting, lalu cek kontainernya. Next. Akses WordPress melalui IP layanan www, lalu konfigurasi koneksi database. Di sini databasenya kita isi, terus username dan passwordnya beserta database host dan table prefixnya. Setelah itu konfigurasi website WordPress-nya seperti gambar di samping kanan bawah ini. Next. Di sini kita login ke dalam WordPress-nya. Tadi sudah dibuat, username grup 3 dan password vokasi, dan akan munculkan tampilan seperti di bawah ini, yaitu dashboard WordPress-nya. Next. Setelah itu kita masuk ke sudoku-nya untuk konfigurasi WordPress. Next. Setelah masuk ke dalam index.php dalam direktori WordPress, volume data supaya dapat mengakses WordPress melalui domain www.group3.com. Seperti tampilan di bawah ini konfigurasinya. Next. Lalu kita masuk ke ports.conf. Pada port.conf di Apache 2 listen ke 81 supaya tidak bentrok dengan port 80 WordPress. Next. Di sini kita buat file.conf untuk membuat virtual host myadmin, mymail, dan LDAP admin. Isi file.conf-nya seperti di bawah ini. Next. Gunakan file demo mysql.php yang pernah digunakan sebelumnya untuk menampilkan database WordPress DB. Habis itu pada var www.html dibuatlah direktori baru mysql web untuk dokumen root myadmin. Masuk ke dalam demo mysql.php. Setelah itu isi file demo mysql.php seperti tampilan di bawah ini. Next. Setelah itu lakukan sudo tar /xzvf untuk mengekstrak file dalam tar.gz squirrel. Setelah itu kita rename squirrel stable menjadi webmail. Setelah itu lalu masuk ke dalam konfigurasi conf.pl. Next. Lakukan konfigurasi pada organization preference seperti berikut ini. Seperti organization name, organization logo. Setelah kita mengkonfigurasinya, mengkonfigurasi domain, update IMAP setting dan update SMTP-nya, kita bisa save data, tinggal memasukkan komen S saja. Next. Nah, ini memasukkan komen S untuk save data. Next. Setelah itu masuk ke direktori var lokal, buat direktori baru squirrel dan data, lalu ubah ownership-nya menjadi milik www/data. Next. Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian dari radius atau remote authentication legal user service adalah protokol yang digunakan untuk mengautentikasi, mengotorisasi, dan menghitung pengguna yang terhubung ke jaringan melalui koneksi dial-up atau jaringan nirkabel.
Radius menyediakan sistem pusat yang mengelola dan mengotentikasi pengguna yang mencoba mengakses jaringan, serta mengontrol hak akses dan menghitung penggunaan layanan. Pada Radius ini, yang pertama kita lakukan adalah setting IP di NetLAN dengan perintah sudo vi etc netlan 50 slot ini.yami. Isi seperti pada gambar tersebut. Di situ terdapat IP versi 4, versi 6, dan juga gateway versi 4 dan versi 6. Kalau sudah, kita simpan dengan cara escape, lalu titik 2 backtick. Nah, pada gambar yang di atas itu, kita cek apakah sudah ada aplikasi vRadius atau belum dengan perintah dpkg -l tanda vertical bar grep vRadius lalu enter. Jika sudah ada aplikasinya, maka akan seperti pada gambar tersebut. Yang bawahnya itu kita cek port 182 dan 1813 untuk radius dengan perintah nextmin1 vertical bar grep dan port view. Selanjutnya kita masuk ke mode root dengan perintah sudo su, lalu masuk ke directory mode available pada vRadius, cek file ldap dengan perintah ls. Nah, untuk pada gambar di bawah itu kita masuk ke directory mode enable, lalu jalankan ln-s terhadap directory ldap di mode available dengan tujuan ke mode enable supaya config ldap untuk radius dapat dilakukan. Oke. Pada gambar di atas itu kita ganti ownership ldap menjadi freered dengan perintah -r. Lalu untuk cek apakah sudah berubah atau belum dengan perintah ls-l vertical bar grep ldap lalu enter. Untuk pada gambar di bawah itu pada bagian ini kita masuk ke file ldap yang tadi sudah kita cek dengan perintah sudo vi ldap, lalu isi seperti pada gambar tersebut. Di situ terdapat server, port, identity, password, dan _. Lalu kita masuk ke file default pada directory set enable, isi seperti pada gambar tersebut. Di situ terdapat next connection, outside ldap. Selanjutnya kita masuk ke client.conf pada vRadius, lalu tambahkan isi seperti pada gambar tersebut. Di sini kita tambahkan pada baris 100 yaitu script sama dengan diploma. Lalu kita jalankan perintah sudo vRadius -x. Intinya pada perintah ini untuk menjalankan vRadius tersebut. Nah, di situ yang terakhir kita jalankan retest -x terhadap user ldap. Di situ terdapat nama user kelompok kami, yaitu ada Abrar, Salman, Safina, Alfatin, Marsha, Ferlin, dan juga dengan saya sendiri, Surya. Selanjutnya adalah pengujian dari ujian praktikum UAS Administrasi Aplikasi Jaringan sesuai dengan topologi. Jadi untuk pengujiannya yang dilakukan itu adalah pertama kali pengujian dari topologi atau firewall, pengujian perimeter firewallnya, lalu pengujian untuk www seperti official webnya yang menampilkan WordPress menggunakan domain utama, lalu web client mail atau mymail, lalu web client ldap atau ldap admin, lalu web client MySQL atau myadmin. Jadi dimulai dengan pengujian firewall dulu, yang dimana pada firewall sudah dilakukan konfigurasi IP-nya. Jika kita lakukan config less,
maka sudah dilihat ETH0 itu menuju kepada Network Insight dengan 10.321, yaitu ETH1 yang merujuk kepada DMZ dengan networknya gateway-nya 10.311, dan ETH2 itu merujuk kepada outside dengan gateway-nya yaitu 100.132. Jadi yang seperti yang kita tahu, outside itu tidak bisa melakukan ping kepada DMZ atau inside menggunakan IP private. Jadi apabila kita melakukan ping terhadap IP private-nya milik DMZ, maka akan gagal, network is unreachable. Jika kita lakukan juga terhadap inside, akan gagal juga, network is unreachable. Tetapi apabila kita lakukan ping terhadap network DMZ menggunakan IP public, yaitu 200.200.3.3, maka ping akan berhasil. Ini melakukan ping terhadap DMZ melalui IP public sesuai dengan gateway-nya menggunakan gateway IP public. Selanjutnya pengujian dari inside ke outside. Ya, kita lakukan saja ping 100.103. IP yang digunakan pada outside adalah IP 1, jadi kita 1. Maka ping akan berhasil, ya, inside ke outside. Lalu DMZ ke outside dengan komen yang sama, maka ping akan berhasil. Lalu kita coba melakukan SSH dari outside ke DMZ. Kita coba SSH admin SOJK dengan IP publiknya 233. Karena ini tidak perlu dilakukan seperti kayak autentikasi harus yes atau no, karena sudah dilakukan sebelumnya. Jadi tinggal langsung masukin aja admin SOJK passwordnya. Kita sudah terhubung SSH ke DMZ. Apabila kita ifconfig, terlihat IP-nya 10.312, ifconfig juga sesuai 10.312. Kita lihat root bin N-nya sesuai juga root bin N-nya. Lalu apabila kita coba nslookup dengan domainnya group3.com, maka akan muncul juga group3.com dengan IP 10.312. Lalu kita coba melakukan SSH dari inside SOJK dengan IP private-nya saja. Salah, maaf, 10.3.1.2. Yes, admin SOJK, maka SSH berhasil. Kita lihat config sesuai dengan DMZ. Begitulah untuk pengujian parameter firewall. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari www. Mari kita langsung masuk ke prompt. Jadi untuk pengujian www ini, karena diketahui kita menggunakan NAT network, itu agak sedikit mustahil untuk supaya Windows bisa terhubung ke layanan-layanannya yang ada di DMZ gitu. Jadi kami pun mencoba untuk mengubahnya menjadi bridge dan mencoba menghubungkan WiFi yang ada di Windows ini terhubung menggunakan MikroTik menggunakan IP sesuai dari topologi. Jadi setelah dilakukan berhasil, maka kita akan coba pertama yaitu membuka WordPress dengan domain utamanya yaitu grup 3. Apabila kita lakukan www.group3.com, maka tampillah WordPress yang telah dikonfigurasi. Ini adalah WordPress halaman utamanya ya. Terlihat dari ini grup 3 swap, grup 3 swap, howdy grup 3. Apabila kita pindah ke dashboardnya atau kita login lah ya, kita ulang dari login lah misalnya. Ini sudah login, kita logout saja. Login di sini, grup 3 dengan passwordnya vokasi. Oke, login berhasil. Sekarang kita berada pada dashboard atau biasanya tampilan untuk admin, user admin. Di sini kita terdapat dashboardnya, halaman dashboard untuk WordPress. Di WordPress ini kita bisa konfigurasi ya, theme-nya seperti appearance-nya bisa diganti. Dari tampilan halaman utamanya ini, tampilan ini sebenarnya bisa diganti ya melalui appearance ini. Sekarang yang kita gunakan adalah theme 2023.
Jadi ini bisa di customize. Misalnya tulisannya kita ganti AAJ Oprak UAS 2023. Ini kita ganti jadi misalnya kita ganti menjadi TRK A2 gitu misalnya. Kita ganti TRK A2. Lalu ini AJ Oprak UAS, Hello World ini ya kita ginikan aja gitu dan kita save. Site updated, kita balik ke dashboard. Dan apabila halaman utama kita refresh, maka akan terubah menjadi AJ Oprak UAS 2023 TRK A2 grup 3 swap. Itu untuk WordPress appearance-nya. Lalu pengujian selanjutnya ialah menampilkan database ya. Memuat web client MySQL terlebih dahulu karena berhubungan dengan WordPress. Kita memuat dulu web client MySQL atau MyAdmin. Kita buka MyAdmin grup 3.com port 81. Nah, untuk MyAdmin ini dia akan menampilkan MySQL ya. Dia akan menampilkan database MySQL, database yang nama database-nya itu adalah WordPress DB. Jadi WordPress DB ini merupakan database yang berisi dengan data-data yang disimpan dari website WordPress ini. Jadi semua hal yang berhubungan dengan WordPress akan tersimpan pada database WordPress DB yang telah dikonfigurasi sebelumnya pada konfigurasi layanan database. Jadi apa yang ditampilkan sekarang ini adalah user-user yang terdaftar pada WordPress milik kami ini, WordPress kelompok kami. Jadi sekarang kita tadi login menggunakan user group 3 ya, loginnya tadi. Jadi kita dapat menambahkan user-user lain untuk dashboard ini, untuk WordPress ini. Jadi apabila kita masuk pada dashboard group 3 dan masuk kepada user, di sini terdapat user group 3. User group 3 emailnya g3@group3.com sesuai dengan ditampilkan database di sini. Misalnya kita ingin menambah user, contohnya kita tambah misalnya nama usernya itu adalah Surya, username Surya, emailnya surya@group3.com, nama pertamanya Surya, last name-nya Angga, lalu websitenya dikosongkan, passwordnya kita bikin vokasi dengan confirm use of password, dan kita add new user. Di sini kita tambah lagi lah satu lagi, misalnya Alfatin, username-nya Alfatin, emailnya alfatin@gmail.com, first name-nya Muhammad Alfatin, asalnya Izharuddin. Terus passwordnya kita ganti jadi vokasi, lalu confirm use of weak password, kita add new user. Nah ini terdapat user-user yang telah dibuat sebelumnya. Pertama itu user Surya tadi yang dibuat, dan user Alfatin dengan nama Alfatin Izharuddin, Surya Angga, emailnya alfatin@gmail.com, surya@group3.com, role-nya subscriber. Jadi dengan user ditambah pada dashboard WordPress ini akan tampil pada database yang ditampilkan pada website myadmingroup3.com port 81. Apabila kita refresh, maka user-user yang ditambah sebelumnya seperti Surya dan Alfatin akan masuk ke dalam database dan akan ditampilkan pada website ini sesuai dari konfigurasi www yang dilakukan sebelumnya. Jadi kita lihat display name-nya Surya Angga, Muhammad Alfatin Izharuddin, emailnya surya@group3.com, alfatin@gmail.com, dan user-nya ini sesuai dengan waktunya kurang sesuai sih ya, soalnya waktunya itu sedikit kacau karena tidak sesuai dengan WIB. Tapi ya, ini sudah username-nya sudah pas, passwordnya itu encrypted, display name-nya pas, dan emailnya juga pas. Apabila kita hapus usernya, user Alfatin dihapus, Surya dihapus, maka pada database user tersebut juga akan hilang. Selanjutnya adalah pengujian dengan LDAP. Jadi selanjutnya adalah LDAP, web client LDAP. Kita buka LDAP-nya, LDAP admin group3.com/lam. Jadi di sini dengan menjalankan ini kita akan masuk kepada LAM atau LDAP Account Manager. Kita login dengan konfigurasi sebelumnya itu vokasi, login. Lalu masuk kepada Triview.
Dan di sini telah terdapat ada 3 grup, yaitu yang pertama adalah CN admin, lalu ada dosen, dan ada mahasiswa. Jadi, pada dosen dan mahasiswa itu dimasukkan data-data anggota kelompok pada dua grup tersebut. Misalnya ada saya sendiri Abrar, lalu ada rekan saya Alfatin dan Salman pada dosen, lalu pada mahasiswa ada rekan saya Marsha, Safina, Surya, dan Verlin. Jadi di sini telah dimasukkan child-nya pada grup dosen, Field 3 Children, ada nama saya Abrar dengan NIM saya 1032, Sina dan Nip. Dibikin jadi NIM saja karena untuk memudahkan sesuai data. Ada nama lengkap saya Rana Berbayaki, lalu ada Muhammad Afatin Zaruddin, Muhammad Salman Fatih Rais. Lalu kita ke mahasiswa. Di sini ada Marsha dengan NIM-nya, dan lalu nama lengkap Marsha Faiza Ramdhani, Safina Naila Fazira, Surya Angga, dan Verlin Nusayani Colin. Itulah untuk LDAP, untuk LAM. Kita juga bisa menambah akun pada LDAP ini, pada LAM, dengan membuat child entry di sini, di dosen, ataupun di mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah pengujian mail dengan domainnya itu mymail.group3.com, port 81. Selanjutnya adalah pengetesan login email. Kita akan gunakan akun LDAP yang terdapat pada di sini untuk login email. Misalnya kita login akun Safina, passwordnya vokasi. Kita login Safina, lalu misalnya kita compose, kita kirim email ke Verlin misalnya, verlin@group3.com dengan subjeknya pengetesan email, kirim email melalui Squirrel Mail. Pesan kirim email melalui Squirrel Mail menggunakan akun LDAP. Kita kirim, send. Jadi kita apabila kita cek pada inbox sent pada user si Safina akan muncul inbox sent terhadap Verlin email yang kita buat tadi. Di sini pengetesan kirim email melalui Squirrel Mail from Safina to Verlin. Lalu apabila kita sign out dan login dengan akun Verlin vokasi, maka akan muncul email yang dikirim sebelumnya dari Safina pada inboxnya si Verlin. Kita buka pengetesan kirim email melalui Squirrel Mail menggunakan akun LDAP. Apabila kita login dengan akun LDAP lainnya seperti akun Abrar, pusat vokasi, terdapat ini ada emailnya login. Ini adalah pengetesan ya sebenarnya, ini pengetesan ketika saya sedang melakukan konfigurasi. Pengetesan ketika kami sedang melakukan konfigurasi. Ini adalah pengetesan. Lalu kita coba login dengan Salman, vokasi, berhasil. Ini testing juga ketika kami melakukan pengetesan mail. Lalu kita login Alfatin, vokasi, berhasil. Kita coba login Marsha, vokasi, berhasil. Kita coba login Safina, tadi sudah berhasil lah, Safina, vokasi, berhasil. Kita login Surya, vokasi, berhasil ya. Kita coba login Verlin, vokasi, berhasil. Itulah pengujian web dari WordPress ataupun MySQL atau MyAdmin ataupun LDAP atau LAM ataupun Mail Squirrel Mail. Demikian dari pengujian-pengujian. Selanjutnya lanjut kepada penutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada dalam penyampaian yang salah atau kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.